seni keris, seni parang panjang, seni rencong. Saya rencong banyak di rumah. Rencong senjata pendek. Artinya apa? Orang Aceh membunuh tidak dari jauh. Keindahan. Sebelum datang ke masjid, mata Abdul Somad sudah dimanjakan dengan keindahan-keindahan. Tadi saya dibawa melihat gading gajah besar sekali, hampir setinggi saya. Lama saya berpikir, sebesar apalah gajahnya ini. Gadingnya aja sebesar ini. Taring gigi gajah luar biasa. Melihat tulang ikan hiu, Masya Allah. Melihat pedang-pedang Aceh. Inilah pedang yang dipakai untuk membunuh kafir penjajah. Lontang panting Belanda pulang ke Amsterdam, dikejar dengan rencong, dikejar dengan alat-alat perang yang luar biasa. Saya sudah melihat dengan nyata tadi, dan melihat pula emas-emas. Inilah emas alat tukar pada masa kejayaan Aceh masa silam. Menunjukkan apa? Orang Aceh kaya-kaya sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Amin. Mana buktinya orang Aceh dulu banyak duitnya? Tuh, pesawat Sulawah. Pesawat Sulawah itu adalah gelang, cincin, anting, subang, rantai, gelang kaki nenek-nenek moyang orang Aceh yang disumbangkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Jangan ajari tentang kecintaan. Mana buktinya Pak Ustaz? Tuh, tiang bendera lengkap dengan benderanya di atas. Udah habis waktu. Ada bunyi jam ting. Sudah banyak saya ceramah di masjid, tapi rasanya baru masjid kecil Lemik lah yang ada tiangnya lengkap dengan benderanya. Malam-malam pun berkibar. Bendera merah putih, tanda cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan bicara cinta NKRI pada orang Aceh. Tuh gambar, tengok. Ustaz Abdul Somad, kenapa kalau ceramah pecinya nggak diikat dengan bendera merah putih? Sekarang kan lagi tren bendera merah putih di kepala. Jangankan peciku, sorbanku saya sudah merah, tengok. Sorbanku merah, bajuku putih. Kurang besar apa lagi itu? Cuci matamu, hilangkan tai matamu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi malam ini Ustaz nggak pakai itu. Malam ini saya balik, sorbannya putih, bajunya merah. Dapat dari mana? Kasio, dikasih orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu gerbangnya cantik. Ini pintu gerbang kedua. Di tepi jalan tadi masuk pintu gerbang. Tuan Haji Harun, ya, ini pintu gerbang. Ustaz Somad, ada satu lagi pintu gerbang. Banyak sekali pintu gerbang. Luar biasa. Apa makna pintu gerbang banyak? Menunjukkan semennya berlebih. Kalau semen kurang gimana, Bang? Nanti ibu-ibu insya Allah anak-anaknya bisa sekolah ke Mesir. Amin. Di Mesir ada satu masjid, kubahnya warna hijau, namanya Masjid Nuri Khattab. Masjid apa? Masjid Nuri Khattab. Tertulis di situ, Masjid Nuri Khattab tidak menerima infak dan sedekah. Tidak menerima infak dan sedekah. Dulu saya berpikir, ada nggak masjid seperti ini di kampung halaman saya di Indonesia ya? Ternyata 2019 saya melihat nyata ada masjid. Dibangun masjid ini 2 tahun 4 bulan, tidak menerima infak dan sedekah. Bukan sombong, bukan angkuh. Artinya apa? Kalau mau infak sedekah, pergi ke masjid, ke pondok pesantren, ke daerah, ke tempat lain. Bangun TK, bangun MDA, bangun surau, bangun musola. Tapi masjid ini mau mengajarkan independen, berdiri sendiri. Kadang ada juga masjid ini tidak menerima infak dan sedekah, tapi proposalnya ke pemerintah sampai banyak anggota-anggota dewan yang baru terpilih itu sakit jantung saking banyaknya menerima proposal. Bahkan saya dengar ada yang sudah menerima sampai 120 proposal. Namanya nggak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
berdiri di atas kaki sendiri dengan hasil usaha. Kalau keluar dari masjid, tengok di atas pintu tertulis doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, bukakan pintu rezekimu untukku. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantasiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah, cari rezeki karunia Allah. Tapi kalau rezeki banyak bukan untuk sombong, petantang, petenteng. Ini ada orang sombong, berdiri ya, berdiri saja 100 juta, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki 100 juta, peci 10 juta sama daki-dakinya tuh, sepatu kulit buaya 20 juta, celana dari sutra, baju berdiri 100 juta. Saya duduk tadi, saya perhatikan pakaian Haji Harun, saya tengok sorban Haji Harun perasaan banyak di toko. Baju kokonya saya tengok biasa aja, kain sarungnya saya tengok biasa aja. Ternyata kita tidak menunjukkan kekayaan kita dengan pakaian yang kita pakai. Mana bukti kita kaya? Bukan dengan baju kita yang mahal. Ini kadang ada orang duduk dengan kita sebentar. Mohon maaf ya Pak Ustaz, mohon maaf, ini 5 juta nih Ustaz. Yang nanya kok siapa? Pakaian kau boleh biasa saja, celana kau boleh biasa saja, kau beli kain yang 100.000, upahnya 50.000, jadi juga. Sekaya-kayanya orang pakai baju paling 3 lapis, 1 singlet di dalam, 1 baju di luar, 1 aksesoris di luar. Kalau sampai 4 lapis bukan kaya, demam. Sehebat-hebatnya, kuat-kuatnya kau makan paling 3 kali, 1 kali enak, tambah 2 kali, enak kali, tambah 3 kali. Kalau sampai 5 kali berarti usus kau berlubang. Hidup ini cuma 2, makan, pakai. Makan biasa-biasa saja, pakaian biasa-biasa saja. Simpan duitmu untuk apa? Untuk wakaf, infak, sedekah. Itu yang akan kekal mengalir abadi. Malam ini tanpa ada ceramah, tausiah, tablik akbar pun, bangunan masjid beserta pagar komplek tanamannya mengingatkan kita bahwa kita mesti kaya. Kalau sudah kaya bukan dengan membangun rumah yang besar. Sengaja saya tunjuk ke sana, jadi saya tunjuk ada rumah besar, orang tersinggung. Bukan dengan membeli mobil yang mewah, bukan dengan pakaian yang megah, tapi dengan cara membangun rumah Allah, berwakaf, berinfak, dan bersodakoh. Selawat pula kata dia. Selawat bagus juga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang punya darah seni salurkan, yang disalurkan darah seni, air seni jangan buang ke tempat kotor, najis, bau. Suci, bersih, masuk ke dalam masjid. Seni suara, mantap, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tahu walaupun jauh dari Ustaz Darul. Bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur, bukan antara langit dan bumi, dari langit ke sumur.
saking kan menjauhnya. Tapi karena jamaah di Banda Aceh menyenangkan hati saya, dia pun bilang Allah, dalam hatinya Allah parah kali Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bisa kurasakan dari senyummu brother. Nah, kalau anak-anak kita suaranya enak, merdu, bawa dia kemari, hadirkan Ustadz. Hari Ahad pagi kosong, buat alo-alo jamaah sekalian, bawa anak-anak ibu, bawa ke masjid, dengarkan qori kita mengaji. Kalau suaranya macam kaleng ditarik, ada yang lebih hebat dari kambing ditarik, kaleng ditarik. Ikat kaleng, bawa pakai motor, kerinting-kerinting, ambil kecil-kecil suaranya. Enak suara kau memang, tapi lebih enak lagi kalau kau diam. Mungkin suaranya tak bagus, tapi tulisannya bagus. Sulus, Riq'i, Diwani Jali, Kufi. Kebuat dia kaligrafi. Cantik kaligrafi di dalam. Luar biasa. Saya tadi lama menengok kaligrafi. Hampir masuk lalat. Das, cantik. Islam tidak mengharamkan darah seni, maka seni harus diteruskan. Maka seni yang dibangun hari ini, seni yang disimpan tadi di rumah Tuan Haji Harun, saya sudah melihat bagaimana seni menanamkan batu-batu kecil ke dalam gagang-gagang pedang, batu-batu yang cantik, indah, mahal, batu yakut, bahasa Arabnya yakut wal lu'lu' wal marjan. Di dalam bahasa baratnya disebut dengan batu rubi, bahasa kitanya delima merah. Itu yang saya tengok tadi di gagang-gagang rencong itu, dan terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari gading, terbuat dari tanduk. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah seni mereka. Orang Aceh menyalurkan darah seninya melalui seni pedang, seni keris, seni parang panjang, seni rencong. Saya rencong banyak di rumah. Rencong senjata pendek. Artinya apa? Orang Aceh membunuh tidak dari jauh. Banyak orang berani bunuh pakai sniper dari jauh. Dia dari dekat. Belanda, Jepang, sini kau dekat. Makanya Belanda, Jepang lari pontang-panting. Tinggal terong Belanda. Baik yang dimuliakan Allah, kepada Jepang, kepada Belanda dulu yang menjajah, tapi Jepang Belanda yang sekarang datang dengan damai disambut. Mana buktinya? Tahun lalu acara peringatan tsunami tahun tanggal 26 Desember, orang Jepang datang, tak ada diganggu. Orang Belanda datang, tak ada diganggu. Silakan datang ke bumi Nangro Aceh Darussalam dengan damai, maka kau pun akan disambut dengan kedamaian. Abdul Somad disambut dengan kedamaian. Mana buktinya damai? Nih, damai. Menyala batunya kan? Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya ini? Darah seni disalurkan, seni suara, seni ukir, seni tari. Tari mana boleh Pak Ustaz? Saya dulu belajar tari. Waktu itu Kedutaan Besar Republik Indonesia akan mengadakan penggalangan dana untuk anak-anak cacat miskin yang ada di Maroko, di ibu kota Maroko namanya Rabat. Bagaimana supaya orang datang menonton, memberikan duitnya? Maka Indonesia mesti menampilkan tari. Mahasiswa-mahasiswa pun dilatih tari. Akhirnya kami pun menari. Tapi tarinya bukan memperlihatkan lekuk tubuh. Tarinya adalah tari saman. Tari saman menunjukkan kehalusan gerak. Ada videonya, tapi tidak di-share. Takut nanti banyak orang minta belajar sama saya. Dulu di KBRI kami berlatih tari saman. Artinya apa? Seni tari tidak campur laki-laki dengan perempuan, hanya laki-laki saja, tarinya pun duduk dengan kreasi bergerak yang berbeda-beda, tapi tetap sama dan indah, luar biasa. Hari ini kita melihat seni-seni itu dengan pengaturan yang sempurna. Maka anak bapak ibu yang punya bakat seni, teruskan. Yang punya seni kaligrafi, lanjutkan. Ikutkan dia musabaqah khatil Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah tajwid, musabaqah tahfiz. Jangan bunuh darah seni anak-anak kita. Menghilangkan pecandu narkoba,
mengobati pacaran, mengobati kenakalan remaja dengan cara apa? Menyalurkan dalam bentuk seni, olahraga, bela diri, mengeluarkan energi. Maka tidak diragukan lagi, silat ada di Aceh. Tak pandai silat badan, silat lidah. Apalagi olahraga, berkuda memanglah ada. Berenang jangan tanya lagi, Banda Aceh di tepi laut, tak perlu kau sewa kolam renang, swimming pool. Untuk apa sewa kolam renang di Banda Aceh? Tepi laut, pergi kau cemplung sana berenang. Insya Allah hanyut sampai ke Makkah. Makanya Aceh ini disebut dengan Serambi Makkah. Kenapa disebut Serambi Makkah? Karena seluruh orang Nusantara dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, sebelum sampai ke Makkah pasti mampir di Serambi Makkah, Seramo Makkah. Kenapa? Karena semua kapal dari timur kalau mau pergi ke Makkah singgah dulu di Pulau Sabang, setelah itu barulah dia sampai ke Makkah. Secara cerita berangkat haji, tapi di balik itu adalah bahwa Islam pertama sampai ke sini, maka kita jaga. Hari ini kita bisa berkata, duduk melihat menaranya, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Di masjid lain kita melihat dinding masjid, subhanallah. Kenapa Pak? Utang masjid 200 juta. Tapi hari ini kita melihat subhanallah, masya Allah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi masjid seperti ini, insya Allah. Dan pencuri dan macam-macam, ada kamera CCTV. Bukan Pak Ustadz, itu lampu. Enggak apa-apalah, salah-salah sikit.